Di sini saya tidak menyalahkan sistem pendidikan atau menyalahkan guru atau bahkan menyalahkan anak itu sendiri, tetapi saya di sini akan menyalahkan orang tua. Hola netizen yang tercinta, video murid SD menantang guru sampai marah-marah membentak dan menendang pintu kelas viral di media sosial. Tidak hanya membentak, bahkan begitu teganya sang murid SD mengumpat ke guru sampai berbicara kotor. Namun bukannya sang murid yang salah, guru yang malah meminta maaf dan klarifikasi. Hal itu terjadi di SD Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Aksi tidak terpuji yang dilakukan murid tersebut direkam oleh sang guru hingga akhirnya viral. Beberapa siswa yang lain hanya menyaksikan tingkah murid tersebut tanpa kebingungan dan hanya bisa diam. Namun anehnya, malah guru yang melakukan klarifikasi sampai meminta maaf lantaran videonya viral. Setelah video murid viral, video klarifikasi yang dilakukan guru ini pun akhirnya viral. Belakangan beredar video klarifikasi yang dilakukan sang guru bersama beberapa guru lainnya. Guru di SD Negeri 07 Saryak Lawih tersebut menyampaikan permohonan maaf lantaran videonya viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmini Wulansari, guru PTD SDN 07 Saryak Lawih, Kecamatan Akabiluru. Saya mengklarifikasi video terkait sikap siswa yang telah beredar sejak kemarin. Pada kesempatan ini, saya minta maaf atas kesalahan saya membuat video tersebut kepada pihak-pihak yang telah dirugikan akibat video tersebut. Perlu saya klarifikasi bahwa kejadian yang sebenarnya hanya kesalahpahaman yang tidak semestinya terjadi, terutama antara guru dan murid. Terkait masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Permintaan maaf ini saya tujukan kepada keluarga siswa, keluarga besar PTD SDN 07 Saryak Lawih, pemerintahan Nagari Saryak Lawih, pemerintahan Kecamatan Akabiluru, terutama kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota beserta jajaran dan Pemkab Kabupaten 50 Kota beserta pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya berjanji menjadikan hal ini sebagai pembelajaran dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Demikian permintaan maaf ini saya sampaikan dalam keadaan sadar tanpa intervensi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Video lanjutannya itu justru paling aneh, soalnya videonya itu berisi klarifikasi dari si gurunya dan meminta maaf karena sudah memviralkan si anak ini. Kayak, what the hell is that? Ibuku dipacari aja deh anak muridnya gitu. Nah, tuh ibu kalau yang minta maaf tuh kayak baas sih. Yang jadi sorotan gue di sini tuh sebenarnya ada dua. Satu, si anak yang berkata-kata kotor kepada gurunya, dan itu tuh kayak gambaran buat gue. Ini adalah anak yang sekitar 4 atau 5 tahun lagi bakal gue didik. Terus yang kedua, tentang video klarifikasi dari si gurunya meminta maaf karena ini tuh cuman kesalahpahaman aja. Dan si gurunya berjanji itu tidak akan terulang lagi ke depannya. Gue nggak tahu pasti alasan dibalik munculnya video klarifikasi permintaan maaf dari si guru. Apakah itu semata-mata hanya demi masa depan si anak, karena si anak ini jelas banget ya kesorot wajahnya, dan si anak ini juga masih SD, takutnya nanti nggak ada yang mau nerima si anak ini di SMP manapun dan mengancam masa depan si anak ini, atau itu alasan kelembagaan. Gue nggak tahu, gue nggak mau berspekulasi, gue nggak mau berasumsi, tapi ya itu masih jadi tanda tanya besar buat gue. Kenapa video klarifikasi permintaan dari si guru ini muncul? Dalam video klarifikasi, si ibu itu menyatakan kalau beliau tidak diintervensi oleh pihak manapun. Tapi yang gue lihat kok yang nemenin ibu itu rame bener ya dalam video. Yakin gak diintervensi? Sebagai seorang guru yang melihat video klarifikasi dari ibu tersebut dengan memperhatikan secara seksama sikap dari si anak sebelumnya, gue berani bilang kalau video klarifikasi itu adalah salah besar. Beliau dan orang-orang yang bertanggung jawab di balik munculnya video klarifikasi tersebut juga bertanggung jawab karena telah melahirkan anak bangsa yang buruk. Karena apa? Dengan munculnya video klarifikasi itu secara tidak langsung membenarkan sikap si anak. Karena yang minta maaf itu gurunya. Padahal yang salah itu anaknya, karena sudah berkata-kata kotor. Kenapa anaknya nggak bikin video klarifikasi juga karena sudah berkata-kata kotor? Kenapa harus gurunya? Ayolah,
Yang sekarang kalau seandainya kan nggak ada yang bisa bertindak, PGRI deh yang bertindak. Ini menyangkut martabat guru dan juga menyangkut masa depan siswa. Apakah ini mental anak bangsa yang diharapkan oleh semua orang? Kan enggak. Di sini tidak ada unsur apa-apa, cuma saya merasa jiwa guru saya itu terpanggil dengan melihat video yang sangat minimnya karakter seorang siswa yang terjadi di Ranah Minang. Apalagi ini Ranah Minang yang menjunjung tinggi berperilaku baik, berkata sopan santun. Tapi kok karakter siswa kita zaman sekarang seperti ini? Apakah ini produk dari kurikulum Merdeka? Apalagi saya melihat di video-video sesudah ini ada video klarifikasi dari guru yang bersangkutan. Saya merasa janggal deh. Kenapa kok sang guru yang melakukan video klarifikasi gitu? Yang dibentak siapa? Yang membentak siapa? Bahkan gurunya di situ bilang tidak ada intervensi dari pihak manapun. Tapi kok merasa janggal aja gitu. Yang dibentak itu adalah guru loh, dengan karakter siswa seperti itu. Tapi kenapa kok gurunya yang melakukan video klarifikasi gitu? Gurunya yang meminta maaf. Apa nggak malu kita sebagai seorang siswa dan orang tua yang memiliki karakter seperti itu, yang menuntut guru untuk meminta maaf? Saya rasa di sini udah berlebihan ya tuntutan terhadap guru. Hanya karena berbagai macam undang-undang perlindungan zaman sekarang ini, kita guru merasa sudah tidak diperhatikan lagi, sudah tidak dihargai lagi, sudah tidak dilindungi lagi. Sedikit aja kita melakukan tindakan, undang-undang berkata, ini anak yang harus dilindungi gitu. Sementara karakter anak zaman sekarang yang kita hadapi itu sangat-sangat luar biasa. Jauh dari tuntutan kurikulum yang kita jalani. Kurikulum Merdeka, kurikulum yang menuntut karakter siswa. Bagaimana dengan besok-besoknya, masa depannya? Otak yang cerdas tidak ada gunanya jika seandainya siswa kita itu tidak memiliki karakter. Jadi merasa miris aja saya melihat video ini. Kenapa kita guru yang harus meminta maaf, sementara kita yang dibentak? Zaman sekarang, saya sudah tidak heran dengan anak-anak seperti ini. Anak-anak seperti ini sudah terlampau banyak saya temui. Di sini saya tidak menyalahkan sistem pendidikan atau menyalahkan guru atau bahkan menyalahkan anak itu sendiri. Tetapi saya di sini akan menyalahkan orang tua, ibu, bapak di rumah, papa, mama di rumah, orang dewasa yang ada di rumah. Saya akan menyalahkan kalian. Karena di sini anak-anak itu tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tapi kurangnya pengawasan kalianlah yang menjadikan anak-anak itu menjadi seperti ini. Anak-anak itu adalah peniru yang handal. Jadi jangan heran kalau suatu saat anak itu menyerang kamu. Jadi saran saya buat ibu bapak di rumah, tolong anakmu perhatikan, jangan berikan handphone. Karena sebenarnya inilah penyebab utamanya. Handphone, bermain game dan bermain gadget hampir setiap hari menjadikan mereka tidak mau tahu dunia luar. Karena mereka sudah terlampau fokus dengan handphone sehingga mereka lupa attitude dan kesabaran. Karena di zaman saya, orang tualah yang mengatur anak. Sangat berbeda di zaman sekarang. Kebanyakan saya perhatikan anak yang mengatur orang tua. Buat bapak mama di rumah, tolong selamatkan anakmu karena mereka sangat berharga dan memiliki masa depan. Jangan rusak darah dagingmu dengan handphone. Terima kasih. Ini astagfirullahaladzim, kelakuan anak-anak zaman sekarang nih luar biasa, masih kecil-kecil sudah seperti itu kelakuannya. Ini yang lebih parahnya lagi, di video selanjutnya itu gurunya yang mengklarifikasi minta maaf. Coba kalian pikirkan, aduh luar biasa ya Allah. Ini buat orang-orang tua nih ya, tolong dididik anaknya baik-baik, jangan salahkan gurunya. Anakmu kelakuannya seperti itu, jadi aduh, memang dasar zamannya zaman edan. Kalau anakmu salah, jangan dibela, jangan dimanjakan. Udah besar dia nanti dikit, bukan gurunya lagi yang dilawan, kau nanti yang susah tua nanti. Percayalah. Inilah pentingnya mengajarkan seorang anak tentang akhlak, adab, dan tata krama. Karena di zaman sekarang, akhlak, adab, dan tata krama itu sudah seakan-akan menghilang dari para kaula muda. Karena bimbingan, terutama bimbingan dari orang tua, bimbingan dari guru-guru itu sudah kurang diterapkan tentang akhlak dan tata krama. Sehingga anak-anak muda
itu sudah tidak menghiraukan tentang akhlak, sudah tidak menghiraukan tentang adab. Maka kalau dari umur yang segini saja sudah tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab, bagaimana ketika dewasanya nanti? Inilah kewajiban bagi orang tua untuk mendidik seorang anak, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab. Bagaimana caranya menumbuhkan akhlak adab kepada seorang anak? Ajarkan anak kita tentang agama. Tidak cukup kita memasukkan anak kita ke dalam sekolah formal. Mungkin di sekolah formal diajarkan adab, tapi tidak adab yang diajarkan di sekolah formal itu tidak seefektif bagaimana adab yang diajarkan di sekolah Islam. Maka perlu memasukkan anak ke tempat-tempat Islami, memasukkan anak ke sekolah Islam agar di sana bisa diajarkan tentang akhlak, diajarkan tentang adab. Misalkan orang tua tidak sanggup ataupun tidak bisa untuk mengajarkan seorang anak tentang akhlak adab, masukkanlah anak kita ke tempat-tempat Islami. Misalkan di zaman di Indonesia yang keislamian itu, untuk membentuk seanak tentang keislamian itu dimasukkan ke pesantren. Masukkanlah ke pesantren agar anak kita bisa membentuk karakter Islami, bisa memiliki akhlak, memiliki adab, bisa membedakan mana yang tua, mana yang muda, mana yang harus dihormati, mana yang harus disetarakan. Jadi perlu untuk mengajarkan anak tentang akhlak dan adab. Jika tidak sanggup mengajarkan sendiri, masukkanlah anak ke tempat-tempat Islami yang bisa mengajarkan akhlak dan adab. Semoga anak-anak kita semua bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemes gak saya liatnya? Gue aja gemes banget loh. Ampun. Tapi lebih gemes lagi lihat klarifikasi guru yang minta maaf. Seharusnya orang tua si murid dan anak yang berandal itu yang minta maaf kepada gurunya, kepada pihak sekolah. Dan anaknya itu kalau bisa dikeluarin dari sekolah, karena anak itu memang tidak patut atau tidak layak di sekolah situ. Atau maaf nih, atau sekolah di situ tuh memang anaknya kayak gitu semua. Makanya didukung sama kepala sekolah dan orang jajarannya lah di situ ya kan. Apa kayak gitu? Atau gimana ya? Ada yang kepo gak sih kepada sama orang tua nih anak? Pengen lihat cara ngomongnya kayak mana? Pengen lihat gimana ya? Pokoknya pengen lihat deh cara ngomong orang tuanya tuh kayak mana. Kan kita bisa tahu loh kalau orang tua tuh ngomong gini terus dilihat dari anaknya, pantes gitu ya kan. Kalau gua anak gua kayak gitu, aduh, jangan sama orang loh, sama orang yang dewasa loh, sama kakaknya aja atau temennya aja, kalau saya dengar dia ngomong kotor, selesai sudah, beneran. Makanya kalau misalnya kita sebagai orang tua di rumah itu, kalau misalnya mau berucap kasar atau mikir anak, jangan asal nyiprat aja mulutnya kayak gitu ya, nyiprat aja gini mulutnya. Terus kalau misalnya dengar anaknya ngomong kotor gitu, kayak mulut kamu gitu di rumah seperti biasanya santai malah diketawain kayak anak gua nih gini. Ada loh orang tua yang kayak gitu. Dengar anaknya itu ngomong kotor gitu sama orang yang lebih dewasa karena dia kecil, terus kelihatannya lucu gitu, malah itu dibikin jadi bahan gimana ya, bercandaan atau bangga gitu, anaknya tuh bisa bijak, pinter banget ngomong kayak gitu sama orang dewasa, padahal dia ngomong kasar. Ajarilah anakmu dari dini ngomong baik kepada orang, beretitude, sopan santun. Kadang kita nggak ngajarin anak kita nggak ngajarin anak kita jahat, dia aja bisa ikut jahat loh sama orang, apalagi kita ajarin dia jahat. Tolonglah itu yang orang-orang yang berpendidikan yang di situ, yang ikut berbaris mendampingi sang guru yang minta maaf gitu ya. Maaf Pak, ininya di mana ininya? Terus dinas pendidikan melihat kepala sekolah mendukung gurunya yang minta maaf kata nih, mungkin ya seakan-akan memaksa gurunya untuk minta maaf atas perbuatan gurunya yang sudah memviralin video ini. Tolong diusut, tolong itu kepala sekolahnya dipecat, tolong diberhentikan. Karena apa? Ini anak kalau dibiarin, dia akan semakin melunjak. Terus teman-temannya juga lihat, oh nggak apa-apa, dibela kok. Atau yang lain, sekolah-sekolah yang lain juga
lihat video kayak gini, pasti ngelunjak anak-anak yang bandel. Anak-anak yang gak ada attitude-nya itu pasti ngelunjak. Tolong Pak, Dinas Pendidikan setempat, tolong dicek lagi. Tolong diusut, tolong diurus itu di situ tuh. Jangan gurunya yang ditekan. Anaknya yang ditekan. Agar tidak terulang lagi. Kelakuannya yang gak bagus. Takut atau gimana? Takut nanti anaknya kalau misalnya diberhentiin, atau anaknya kalau misalnya gurunya tidak minta maaf, nanti takut ke depannya gak ada yang mau terima anaknya sekolah di SMP, di SMA atau di mana. Ya makanya pelajaran buat orang tua itu pelajaran keras loh. Melihat anak yang kayak gitu itu pelajaran keras bagi kita sebagai orang tua. Wanti-wanti dari dini sekarang. Lihat bahasa gua saking gemesnya, ampun, saking gemesnya, saking belepotan jadinya ngomongnya. Pada intinya ya saya, kalau anak gua kayak gitu udah ya. Kalau anak gue yang kayak gitu sudah kapok lah ya. Udah gue bikin baling-baling bambu, say. Udah entah kayak apa lagi dia gue buat di rumah. Biar kedepannya gak kayak gitu. Boleh kita melarang kekerasan anak, boleh, tapi dilihat dulu. Kalau anak yang udah kurang ajar, jangan dibiarin, dikerasin, kasih ulti kepada dia, biar dia gak kayak gitu lagi kedepannya. Jangan malah disanjung-sanjung, jangan malah di apa ya, ditimang-timang, pokoknya gemes juga buat bapak-bapak di sana ya kan. Gemes banget, cakep-cakep di sana ya kan. Gagah ya kan, merasa keren atau gimana ya kan. Padahal kalau saya malu loh tegak di situ. Malu banget. Ampun, jempol ya buat orang tua si anak ya. Keren didik anaknya ya. Keren banget ya. Kepo nih sama orang tua si anak. Pengen mau lihat cara dia ngomong kayak mana. Terus pengen dengar tetangganya kayak mana sih orang tua si anak. Pengen banget dengernya.